At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Jadi ada 3. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Baru assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah lafaz dari tahiyyat yang dinukilkan, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan inilah pilihan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, apa alasan Imam Ahmad bin Hanbal memilih ini? Yang pertama, dia adalah ashahul ahadis, adalah hadis-hadis tahiyat yang paling sahih dalam tasyahud. Sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab Al-Hanbali, yaitu lam yukhrijil Bukhari fi at-tashahhud. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadis sahih tidak ada mengeluarkan hadis tasyahhud selain dari hadis tasyahhud Ibnu Mas'ud. Itu yang ada dalam Al-Bukhari. Dan para ulama berijma, ini kata Ibnu Rajab, ala annahu asahhu ahadits at-tashahhud. Itulah hadis tasahhud yang paling sahih, yang paling sahih, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah tahiyat Ibnu Mas'ud. Alasan yang kedua, itu adalah pilihan kebanyakan ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, ahli hadis, pengarang kitab Sahih At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis Ibnu Mas'ud ruwiya an ghairi wajhin, diriwayatkan tidak dari satu jalur saja, wa huwa asahhu hadis, dan dialah hadis yang paling sahih ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhud, hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi dalam tasyahhud. Wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi, dan dalam kebanyakan amalan para ulama itulah yang mereka pakai. Min ashabin Nabi, dari kalangan sahabat Nabi, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan juga ulama setelah mereka dari kalangan tabi'in. Itu kata Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau. Nah, itulah yang menjadi alasan. Namun ingat, ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan dalam bentuk diriwayatkan tentang tasyahud itu. Di antaranya adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ini dipilih oleh Imam Malik Ibn Anas, Imam Madzhab Maliki. Bunyinya begini: at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu at-thayyibatu lillah. Ini mungkin jarang terdengar oleh kita yang pakai zakiyat itu. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu at-thayyibatu lillah. Hadis ini ada dalam kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian ada hadis Ibnu Abbas. Inilah yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis Ibnu Abbas bunyinya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Jadi hadis Ibnu Abbas ini pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bunyinya at-tahiyyatul al-mubarakatuh as-salawatu
at-tayyibatu lillah. Kemudian ujungnya seperti hadis Ibnu Mas'ud. Jadi berbeda dengan hadis Ibnu Mas'ud di awal saja. Di awal saja. Apa bunyinya hadis Ibnu Abbas? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka dan seterusnya. Dan itu yang banyak dihafal oleh kita. Jadi kalau lafaz itu mesti berubah, tak ada kemestian. Artinya kita sudah tahu sekarang bahwa apa yang kita baca itu juga bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ada dalam kitab dan ada di dalam kitab Al-Imam Muslim. Cuma tidak ada riwayat ini dalam Imam Al-Bukhari. Jadi hadis Ibnu Abbas ada dalam kitab Sahih Muslim dan itulah dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, apa alasan memilih yang ini? Jadi antaranya mungkin kalimat-kalimat thayyibahnya lebih banyak. Di dalam hadis Ibnu Abbas ada 4. At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat. Ada 4. Hadis Ibnu Mas'ud ada 3. At-tahiyyat lillah, was-salawat, wat-thayyibat. Al-mubarakat tidak ada. Nah, mungkin itu diantaranya sebab doa ini adalah zikir. Semakin banyak zikir tentu semakin afdal. Tentu begitu alasannya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa memilih Ibnu Abbas sampai mintanya, sampai ucapan tahiyatnya. Pengurus mana ya? Jadi kalau kita lihat hadis Ibnu Mas'ud ada 3 di situ, at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat, ada 3. Sedangkan hadis Ibnu Abbas ada 4, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Nah, ada yang mengambil hadis Ibnu Abbas dengan alasan di situ ada 4 tahiyat kita. Yang pertama at-tahiyyat, yang kedua al-mubarakah, yang ketiga as-salawat, yang keempat at-thayyibat. Nah, ada saja ini. Tapi kalau orang memikirkan mana yang lebih sahih, mana yang lebih kuat dari sisi sanadnya, dari sisi riwayatnya, tentu di sini pilihannya jatuh kepada hadis Ibnu Mas'ud karena dikeluarkan oleh 2 al-imam hadis, ada dalam Imam Bukhari dan dalam Imam Muslim rahimahullah. Artinya dari berbagai kesimpulan kita, dari berbagai lafaz tahiyyat tadi boleh dipilih manapun, walaupun ulama nanti berbeda di dalam menentukan mana yang lebih kuat berdasarkan sudut pandang masing-masing. Yang jelas ada riwayat yang menjadi dasar dari pilihan tersebut. Namun kalau kita merujuk kepada amalan banyak ulama dan amalan banyak sahabat dan begitu juga kalangan tabi'in, sebagaimana juga diisyaratkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, maka hadis Ibnu Mas'ud lebih sahih dibandingkan dengan hadis dari Ibnu Abbas. Jadi secara garis besar ada 3 riwayat tahiyat hadis Ibnu Mas'ud, hadis Umar bin Al-Khattab dan hadis Ibnu Abbas. Nah, ada yang berpendapat sebaiknya kalau orang bisa mampu dia yunawti'u baina hadhihi tasyahhudan, dia pakai seluruhnya
sekali dia pakai Ibnu Mas'ud, sekali dia pakai Ibnu Abbas, sekali dia pakai Umar bin Khattab. 3 riwayat itu. Ini yang lebih baik. Kenapa? Karena ketiganya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian terpakailah seluruh riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Cuma persoalannya yang terbaik secara analisa ilmiah kadang rumit ketika dibawa ke lapangan. Nanti salah-salah dua, boleh ketiga juga itu jawabannya. Tapi wasawab, saya sependapat dengan saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan yunawwi. Karena ketiga riwayat itu bisa dikatakan adalah sahih. Baik riwayat dari Ibnu Mas'ud maupun riwayat Ibnu Abbas, termasuk juga yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, karena itu was-shawab annal insan, hendaklah seseorang yang salat itu yunawwi, meragamkan, tidak satu saja yang dia baca. Baina hadhihi tasyahhudat. Kenapa? Kenapa saya lebih memilih meragamkan itu? Supaya dia bisa liya'tiya bis sunnati ala awjuhiha, sehingga dia bisa mendatangkan, mempergunakan seluruh sunnah yang memang sengaja mungkin ditunjukkan oleh Nabi dengan bermacam bacaan tersebut, supaya lebih banyak yang bisa kita baca. Dan itu juga sebenarnya untuk menambah semangat beribadah. Sebab kalau monoton saja, tambah tak tahu pula artinya. Kadang itu menjadi penyebab munculnya apa? Futur. Tahu futur? Semangat menjadi menurun. Ikan amal ini kan ada naik turunnya. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada syirratan. Syirrah itu bergejolak semangatnya. Dan ingat, inna likulli syirratin fatrah. Setiap semangat yang bergejolak itu, ingat, akan tiba saatnya fatrahnya, mengendornya semangat itu. Nah, salah satu mengantisipasi mengendornya semangat, barangkali rahasianya kenapa Nabi menunjukkan doa istiftah tidak satu. Walaupun awak nampak wajah tu tarik, sabar orang apa? Kenapa Nabi tunjukkan Allah ma'in baini? Kenapa ana baca Allahu akbar kabira? Kenapa ana baca subhanallah bihamdika? Wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, beragam doa, zikir yang dibaca di dalam salat itu sebenarnya adalah salah satu dari faktor untuk kita terus bertahan di dalam salat. Mengantisipasi rasa malas, rasa bosan, berbagai macam. Karena dari beragam bacaan itu, kalau kita fahami maknanya, akan beragam pula yang hadir perasaan kita di saat membacanya. Nah, dengan demikian, inilah yang mengatakan afdal tasyahud tadi adalah Ibnu Mas'ud. Tidak mesti demikian. Walaupun dari sisi sanad betul hadis Ibnu Mas'ud ada di dalam 2 kitab sahih, sedangkan hadis Ibnu Abbas hanya ada di dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Nah, karena itu akan bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan tasyahud Ibnu Abbas afdal. Kenapa? Atammus syahadat, yaitu itu yang lebih sempurna, tamu tasyahudat, karena ada 4 di situ tasyahudnya: at-tahiyyat,
al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. Ada yang mengatakan malah tasyahud Umar. Kenapa? Karena Umar bin Al-Khattab pernah mengajarkan tasyahud itu di atas mimbar. Kalau di atas mimbar berarti banyak sahabat yang mendengar. Ketika banyak sahabat yang mendengar, tidak ada satupun yang membantah. Lam yunkir alaihi ahadun minas sahabah. Nah, dengan demikian, maka kalau ditanyakan kepada madhab-madhab fikih, ada yang memperkuat Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, ada yang akan menguatkan hadis Ibnu Abbas, ada yang akan menguatkan hadis Umar bin Al-Khattab. Alasannya apa? Kan Umar bin Al-Khattab riwayat tidak ada dalam Sahihain, tidak ada dalam Bukhari Muslim. Iya, tetapi dalam riwayat Imam Malik, ingat, Imam Malik ini kan lebih dekat jaraknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalangan tabi'in yang ada di Madinah. Dengan demikian, kalau kita lihat, bahkan beliau hanya satu generasi saja antara beliau dengan sahabat. Nah, dengan demikian, apalagi dalam riwayat Imam Malik itu, Umar bin Al-Khattab pernah mengajarkan tasyahud itu di atas mimbar ketika beliau berceramah. Dan di hadapan beliau banyak sahabat, tidak ada yang mengingkari satupun. Itu pula alasan orang mengatakan tasyahud Umar lebih afdal. Nah, dengan demikian sulit kita mengatakan mana yang lebih. Karena itu saya lebih cenderung kepada pendapat tanwih. Baca ini sekali, baca itu sekali, dan baca pula Umar sekali. Nah, itu dikatakan tanwih beragam. Cuma kan persoalannya ketika kita akan mengamalkan, nah apa misalnya? Artinya apa? Ya, ini untuk mendorong kita. Mendorong kita untuk apa? Untuk menambah. Dengan menambah bacaan salat kita, ditambah dengan kita fahami maknanya, jadi jelas itu akan meningkatkan semangat kita dan kekhusyukan kita. Nah, tetapi ada catatan lagi. Ibnu Mas'ud termasuk ada yang diriwayatkan beliau membaca assalamu alaika itu ketika Nabi hidup. Sedangkan setelah Nabi wafat, beliau tidak alaika lagi. So, alaika itu maknanya salam atas engkau ya Rasulullah. Ketika Nabi wafat, assalamu alaihi kepadanya. Apakah pendapat itu juga dipakai? Jumhur ulama mengatakan tidak. Artinya apa? Mengkhitab Rasul khusus ya. Mengkhitab artinya menyampaikan sesuatu kepada Rasul dengan mukhatabah engkau kepada Rasulullah. Itu adalah khusus untuk Nabi, dibolehkan di dalam salat. Makanya assalamu alaika, salam atas engkau ya Rasulullah. Tapi kalau salam untuk engkau atas engkau kepada yang lain, tidak dibenarkan. Makanya ada orang ketika kawannya bersin di sebelah dia, yusammit, dia tasmid, alhamdulillah. Kemudian dia tasmid. Apa katanya? Yarhamukallah. Nah, itu artinya yarhamukallah itu Allah merahmati engkau. Berarti mukhatabah, berbicara dengan orang. Karena dia katakan yarhamukallah. Nabi SAW menegur orang itu. Innama hadhihi salat, ini salat ini la tasihu fihi kalamun nas. Tidak sah di dalam salat itu berbicara dengan orang. Nah, ini bagaimana kita berbicara dengan Nabi ketika itu assalamu alaika, salam atas engkau. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, ada di antara sahabat seperti Ibnu Mas'ud ketika Nabi telah wafat pakai alaihi, tidak alaika lagi. Tapi pendapat itu tidak banyak dipakai oleh ulama. Malah ada yang mengatakan bahwa min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam jawazu mukhatabatihi fi shalah. Nah, di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh berbicara dengan beliau di dalam salat atau mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada Nabi. Assalamu alaika.
Sedangkan kalam atau mukhatabah ghairi Nabi fi shalah tubtilu shalah. Tapi kalau berbicara dengan selain Nabi, sepertinya lewat anak kita, kan? Walaupun pakai bahasa Arab, la tamurru baina yadayya, jangan engkau salat jangan engkau lewat di hadapan saya. Kan pakai bahasa Arab juga, batal itu salat. Karena itu mukhatabah, berbicara dengan orang lain. Nah, untuk Nabi dibolehkan. Jadi dengan demikian, walaupun Nabi telah tiada, tetap saja kita membaca Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Tak perlu pula salam atasnya, tidak perlu, tetap salam atas engkau wahai Nabi. Nah, terus itulah yang dikatakan oleh ulama dengan min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keistimewaan beliau. Nah, setelah membaca tasyahud, nah, bagaimana dengan salawat pada waktu tasyahud awal? Dalam perkara ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah orang yang bersalawat apabila membaca tasyahud awal, orang yang salat apabila telah membaca tasyahud awal, la yusalli ala nabi, tidak bersalawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Itu adalah mazhab jumhur ulama. Mayoritas ulama tidak ada tasyahud, tidak ada salawat setelah tasyahud awal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, para ulama berbeda pendapat dalam perkara salawat pada tasyahud awal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab mengatakan tetap bersalawat kepada Nabi di tasyahud awal. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan itu adalah pendapat baru, bukan yang qadim. Lakinnahu yustahab. Namun walaupun Imam Syafi'i mengatakan tetap bersalawat, hukumnya tidak sampai ke tidak wajib, hanya anjuran. Artinya apa? Kalau seseorang sesudah tasyahud awal, ya, dia baca misalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdiri saja dia, tidak dibaca Allahumma salli ala Muhammad. Dalam seluruh madhab sah salat. Dalam seluruh madhab sah salat. Kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad, dalam madhab Syafi'i dia melakukan yang mustahab, melakukan yang disukai, sunnah, tidak wajib. Itu kita jelaskan dulu titik perbedaan. Apa yang menjadi dasar bagi jumhur ulama mengatakan tidak disyariatkan? Tidak disyariatkan artinya tidak disuruh, baik sunnat maupun tidak sunnat, untuk membaca salawat pada tasyahud awal. Alasannya adalah annal ahadits as-sahihah as-sarihah lam tadhkur anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala nabi fi tasyahhud al-awwal. Hadis-hadis yang sahih, yang sharih, yang menunjukkan tasyahud awal, tidak ada menunjukkan Nabi membaca salawat pada tasyahud awal. Tidak ada. Artinya tidak ada dalil, tidak ada dalil. Sebab ibadah tauqid, ketetapan. Kalau tidak ada ditunjukkan membaca itu, doa ditutup, doa ditambah, sampai dan ditunjuk setelah kakok. Itu bahasa. Dalil yang kedua, anal masrur pada tasyahud awal ayu khaffaf. Yang disyariatkan pada tasyahud awal itu adalah diringankan. Tentu meringankan itulah pas dengan apa? Dengan tidak membaca salawat kepada Nabi.
Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, juga Al-Imam An-Nasai dari Ibnu Mas'ud, adalah Nabi idza qa'ada, apabila beliau duduk fit tasyahhudil awal, beliau duduk pada tasyahud awal, beliau ka'annahu jalisun 'ala ar-radd, seolah-olah beliau duduk di atas batu panas. Jadi tasyahud awal Nabi itu indah santai lah, tapi seperti duduk di atas al-hijarah al-muhmah, seperti duduk di atas batu yang sedang panas. Artinya tidak lama-lama. Nah, dengan alasan itulah makanya jumhur ulama tidak memasukkan salawat pada tasyahud awal. Yang pertama, tidak ada hadis yang sahih dan sharih tentang itu. Yang kedua, adanya hadis yang mengatakan Nabi kalau tasyahud awal, kalau duduk tasyahud awal itu seperti duduk di atas batu yang sedang panas. Ya, batu angin. Jadi tidak lama, menunjukkan ringannya tasyahud awal tersebut. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Tamim melalui jalur Tamim bin Tamim bin Salamah. Karena Abu Bakar idza jalasa fi rak'atain, Abu Bakar kalau duduk setelah 2 rakaat, ka'annahu 'ala radfi, seolah-olah dia duduk di atas batu yang panas. Sanadnya sahih dari Ibnu Umar. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tetap disyariatkan bersalawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Itu mazhab Syafi'iyah, dan itu pilihan dari Ibnu Hazm berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lain. Nabi berkata, para sahabat berkata, Nabi mengajarkan kepada kami kaifa nusallim alaika. Ketika sahabat bertanya, bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau? Fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Idza nahnu sallaina alaika fi salatina, apabila kami salat, mengucapkan salawat di dalam salat kami. Itu pertanyaan sahabat kepada Rasul. Kemudian beliau mengajarkan salawat dan salam. Nah, dengan demikian maka jelas bahwa menurut pendapat mazhab Syafi'i dan juga Ibnu Hazm itu kan umum berlaku. Ditanya sahabat, kalau kami mengucapkan salawat dalam salat kami, apa yang akan kami baca? Bagaimana kami mengucapkan salam? Karena pertanyaan itu dua beriringan, pertanyaan tentang bagaimana cara salam, bagaimana cara bersalawat, maka difahamilah di dalam mazhab Syafi'i bahwa dua ini tidak dipisahkan. Jadi kalau tasyahud tetap ada salawatnya. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, yang menunjukkan tentang tasyahud, memang betul tidak ada riwayat yang sahih menunjukkan tasyahud itu mesti beriringan dengan salawat. Yang ada riwayatnya adalah, yang kuat adalah salawat itu adalah pada tasyahud akhir, bukan pada tasyahud awal. Itu makanya mungkin dalam mazhab Syafi'i, karena dalilnya sudah tidak tegas untuk tasyahud awal, mereka juga tidak menetapkannya sebagai kewajiban, hanya sebagai amalan mustahab, hanya yang disenangi saja. Kalau dibaca bacalah, tidak ada masalah. Nah, begitu mustahab, tidak dibaca tidak ada masalah. Dan kalau kita lihat dari hadis-hadisnya, nampaknya betul tasyahud awal tidak disyariatkan untuk bersalawat. Jadi dengan sampai tasyahud, sampai syahadatain saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah sempurna tasyahud awal kita. Nah,
Kemudian selesai perkara tasyahud, perkara mengangkat tangan ketika bangkit rakaat ketiga. Untuk rakaat ketiga sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada 4 tempat Nabi mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah ketika rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Di luar dari itu tidak ada riwayat yang kuat untuk dijadikan hujjah mengangkat tangan. Jadi jangan setiap tagak dari sujud itu mengangkat tangan satu itu. Nah, jelas itu mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, sedangkan untuk rakaat ketiga, rakaat keempat, tentu dia persis pelaksanaannya seperti rakaat pertama dan rakaat kedua. Berdasarkan hadis Nabi kepada orang yang tersalah salatnya itu, "Tsumma fa'al hadza", kemudian lakukan seperti itu, seperti ini kata Nabi, seperti petunjuk beliau itu, "fi salatika", dalam salat engkau, "kulliha", keseluruhannya. Cuma nanti kita berbicara tentang ayat. Jelas kita sudah jelaskan dahulu bahwa ayat hanya disunatkan membacanya pada 2 rakaat awal. Sedangkan rakaat 3 dan 4 tidak disunnahkan membaca ayat, hanya cukup Al-Fatihah saja. Bagaimana kalau dengan makmum? Sudah kita jelaskan, nanti kita perdalam di saat kita berbicara tentang salat berjamaah. Nah, tinggal apa lagi? 2 pembahasan. Selesailah bab salat munfarid, salat sendiri. Yang pertama tasyahud akhir. Nah, dan yang kedua apa lagi? Salam, taslim. Nah, untuk tasyahud akhir, apa hukumnya tasyahud akhir tersebut? Tasyahud akhir itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali adalah ruknun min arkanis shalah. Adalah salah satu dari rukun salat. Berdasarkan kepada hadis Ibnu Mas'ud, "Kunna naqul qabla ay yufrad at-tashahhud", kata Ibnu Mas'ud, kami biasanya mengucapkan sebelum difardukan tasyahud, sebelum difardukan. Nah, ini menunjukkan bahwa tasyahud itu adalah fardhu. Ibnu Mas'ud menceritakan sebelum difardukan tasyahud itu, kami malah membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Itu yang kami baca sebelum difardukan tasyahud. Kemudian baru Nabi SAW mengatakan, qulu, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, seperti hadis tasyahud Ibnu Mas'ud tadi, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu was-salawatu thayyibat, salat was-salawatu wat-thayyibat. Artinya apa? Dari penjelasan Ibnu Mas'ud tadi bahwa Nabi SAW memfardukan. Itu makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kami baca sebelum difardukan, artinya diwajibkan. Nah, dengan demikian maka jelas Nabi di samping rutin mengamalkan tasyahud akhir, tidak langsung salam, ditambah dengan penjelasan Ibnu Mas'ud, itu menunjukkan tasyahud akhir itu adalah wajib, fardu, dan termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Nah, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan yang fardu itu bukan tasyahud, tapi duduknya. Duduk kira-kira selama tasyahud itu yang fardu. Yang tasyahudnya wajib hukumnya. Nah, kok bisa ya? Karena di dalam mazhab Hanafi antara fardu dengan wajib berbeda. Fardu yang paling atas, di bawah fardu wajib. Sama-sama disuruh, sama-sama harus dilakukan. Cuma yang fardu itu dengan dalil yang kuat dan qat'i, pasti. Sedangkan yang wajib memang harus dilakukan, tapi dalilnya tidak sampai ke tingkat dalil fardu. Nah, itu perbedaannya.
Sedangkan pendapat yang ketiga itu adalah mazhab Maliki. Yang wajib itu, yang fardu itu, yang wajib adalah duduk kira-kira selama salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja fardu. Duduk selama itu baru salam. Artinya apa? Dari berbagai pendapat yang ada ini, yang lebih dekat kepada petunjuk Nabi adalah pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa membaca tasyahud akhir adalah wajib, fardu, dan salah satu dari rukun salat. Nah, bagaimana dengan bersalawat pada tasyahud akhir? Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, bersalawat itu sunnah, tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan itu kebanyakan pendapat ulama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa salawat kepada Nabi dalam tasyahud itu adalah wajib, walaupun dia tidak menjadi rukun dari salat. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa membaca tasyahud pada akhir itu adalah rukun dari rukun salat. Jadi kalau tertinggal, walaupun ya ditutup dengan sujud sahwi sekalipun, dia tidak bisa digugurkan dengan sujud sahwi. Salawat kepada Nabi itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Apa alasan masing-masing? Alasan masing-masing adalah Nabi SAW ketika seseorang dipanggil oleh Nabi SAW yang salat, tidak memuji Allah, tidak memuliakan Allah, tidak bersalat kepada Nabi, apa kata Nabi SAW? Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kamu salat, falyabda bihamdi rabbih wastana' alaihi, mulailah dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, waliyad'u ma syaa, kemudian berdoa apa dia kehendaki. Nah, dia tidak menyuruh orang untuk mengulang salatnya. Nabi tidak menyuruh mengulang salat. Kalau seandainya meninggalkan salat membatalkan, tentu Nabi mengatakan ulang salat engkau ini. Nabi tidak menyuruh. Dengan alasan itu kata mereka tidak wajib bersalawat. Tetapi ketika Nabi SAW mengajarkan itu, apakah seluruh kewajiban beliau jelaskan? Tentu tidak. Seperti orang yang salah tadi, orang yang tersalah salat yang 3 kali tadi, kalau dibaca hadis orang yang salah salat tidak ada salam, kemudian tutuplah dengan salam di akhir salat, tidak ada kalimat itu. Terus apakah orang nak salam-salam? Itu bahkan luar dari salat. Nah, dengan demikian tidak bisa mencukupkan satu dalil itu saja. Apalagi bisa jadi dalil itu shalla di situ bisa bermakna apa? Berdoa. Karena ada orang yang berdoa di samping Nabi, langsung saja minta, angkat tangan minta langsung. Agak lebih aja lah ada pegagin orang. Kalau berdoa, pertama mukalah fahmidillah, pujilah Allah dahulu, kemudian bersalawatlah kepada Nabi, baru meminta. Nah, bisa jadi maknanya bukan makna salat dalam arti ini. Kalau toh ada, itu tidaklah menunjukkan bahwa seluruh kaifiat salat, rukun, begitu juga wajibnya apa yang harus dilakukan, tidak mungkin hanya dengan hadis yang satu itu saja. Karena bisa jadi yang lain telah dilakukannya. Nah, jadi karena itu tidak bisa hadis itu kuat untuk menjadi alasan bahwa bersalawat tidak diharuskan. Kemudian ketika Umar bin Khattab berkhutbah, Umar mengajarkan tasyahud, tidak menyebutkan salawat. Itu yang menjadi alasan yang kedua. Nah, begitu juga ketika Ibnu Mas'ud mengajarkan tasyahud, ketika telah membaca lafaz tasyahud, kemudian Ibnu Mas'ud meriwayatkan, apa kata Nabi? Tsumma liyatakhayyal. Kemudian hendaklah dia memilih
minad doa ahabbahu ilaih. Doa apa yang paling dia sukai? Tidak ada salawat. Itulah yang menjadi alasan. Dengan alasan itu, makanya pertama tadi pendapat dari yang mengatakan sunnah, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki, mengatakan tidak wajib. Kalau wajib tak mungkin ditinggalkan, diajarkan oleh para sahabat tersebut. Nah, berarti mereka merujuk kepada dalil-dalil mengatakan tidak wajib. Sedangkan pendapat yang mengatakan wajib, tapi tidak termasuk rukun, ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, salah satu pendapat saja, termasuk Imam Ishaq bin Rahawai. Nah, hadisnya adalah hadis mudhalah. Nabi SAW yang tabara man tarakahu ajilan. Nabi malah menganggap itu orang penggagih saja. Artinya bukan orang yang melanggar salat. Itu alasannya. Kemudian hadis Ka'ab bin Ujrah yang mengatakan qulu, itu perintah, tidak ada di situ salawat. Kemudian Nabi SAW qaranahu bis salam, mengiringi dengan salam. Dengan alasan-alasan itu dia adalah kewajiban tapi bukan rukun. Artinya kalau tidak bersalawat tidak batal salat. Orang itu penggagih saja, meninggalkan yang wajib. Apakah nanti harus sujud sahwi atau tidak? Gitu. Pendapat yang ketiga yang mengatakan dia rukun, ini yang masyhur di kalangan kita, itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa membaca salawat itu rukun. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Awal ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, dengan demikian, kalau itu perintah kewajiban, kalau di luar saja diwajibkan, apalagi di dalam salat, di selama ada petunjuk-petunjuk tersebut. Nah, kemudian dengan hadis Ka'ab bin Ujrah, pernah satu kali Nabi SAW keluar bertemu sahabat. Kemudian beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kami telah tahu itu. Nah, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami berselawat kepada engkau? Nah, baru ditunjukkan oleh Nabi, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka wa ala ali kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat muttafaq alaih. Nah, di situ kan beriringan pertanyaan. Satu tentang salam, Assalamualaikum. Yang kedua tentang salawat. Nah, setelah itu menunjukkan apa? Bahwa ini adalah satu rangkaian. Nah, dengan demikian kita, mana yang kita pilih? Saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah kewajiban dan merupakan salah satu dari rukun salat. Jadi bacalah. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, apakah di dalam salawat kepada Nabi itu ada kalimat khusus yang diajarkan oleh beliau? Dan bolehkah kita menambahnya dengan Sayyidina atau tidak? Itu pertanyaan sering. Nah, dari salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah,
Kemudian ada yang pakai kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang tidak pakai Ibrahim tapi ali Ibrahim saja. Nah, kemudian ada yang ditutup di akhir fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, jadi artinya menyebut Ibrahim dan ali Ibrahim sabit, jelas ada di dalam sunnah. Jadi yang menyebut Ibrahim dan ali Ibrahim ada di dalam sunnah. Menyebut ali Ibrahim saja ada di dalam sunnah. Menutupnya dengan fil alamina innaka Hamidum Majid ada di dalam sunnah. Namun kalau kita pilih manakah yang lebih kuat, pakai salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang tidak pakai Ibrahim hanya ali Ibrahim saja, itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tetapi tidak terlarang mengucapkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, dengan demikian bahwa dengan sebutan Ibrahim tidak merusak kepada salawat kita. Tetap itu sudah bersandar kepada sunnah Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, jadi dengan demikian lafaz itu ada di dalam sunnah. Nah, kalau orang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin innaka Hamidum Majid, itu tidak ada masalah dan itu juga boleh untuk dibaca. Namun dari seluruh salawat yang diajarkan oleh Nabi, ketika ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat, walaupun ada isyarat di dalam hadis, ketika ditanyakan seperti itu, sebagian sahabat tidak nyaman kepada orang yang bertanya, "Bagaimana kok ditanya loh?" Nah, inilah yang menjadi celah bagi sebagian ulama mengatakan, kalau ditanya, Nabi tidak akan menyanjung diri beliau dengan apapun. Karena Nabi orangnya adalah orang tawadhu. Kalau tahu beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan kedudukan ini, kadang beliau tambah la fakhr, tidak karena ingin membanggakan. Nah, itu yang menjadi celah bagi sebagian ulama. Sebenarnya Nabi tidak mau menyebut Sayyidina karena beliau tidak ingin mengangkat diri beliau sendiri. Itu alasan sebagian orang. Karena itu ada yang mengatakan Sayyidina lebih bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu adalah cara pandang orang yang mengatakan Sayyidina. Tetapi kalau dari lafaz seluruh salawat, jelas adakah kata Sayyidina yang diriwayatkan dalam salawat itu? Tidak ada. Itulah alasannya. Nah, tetapi bisa dilihat dari sudut lain. Ketika sahabat mendelik, melihat kepada orang yang bertanya seperti tidak senang, ada makna juga. Kalau sudah diajarkan Nabi, kita jadi terikat. Seharusnya kalau tidak ditanya kan bisa berselawat, memuji Nabi dengan apa yang patut untuk beliau. Bebas, kok ditanya belum? Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita tidak memenangkan Sayyidina tidak pakai Sayyidina, tapi kita coba memahami bahwa orang yang mengatakan Sayyidina, kan tak ada Sayyidina di dalam ayat itu dong, di dalam hadis itu. Yang diajarkan oleh Nabi, ya Rasulullah, kamilah tahu cara mengucapkan tahiyat salam kepada engkau dan cara bersolawat. Sebagian sahabat lihat, kok bertanya.
Nah, ada dua kemungkinan. Yang satu, kalau ditunjukkan Nabi tidak akan apa menyebut Sayyidina, Syafi'ina, karena beliau bukan orang yang mau disanjung-sanjung. Itulah akhlak Nabi. Berbeda aja pemimpin wakil ini. Lukmose yang terhormat. Nah itu carinya bawa sabunya wah. Nah, sahabat tidak mau gitu. Nah, karena itu sebagian sahabat, sebagian ulama mendatangkan Sayyidina dengan alasan apa? Itu adab kita kepada Nabi. Beliau tidak menyebutkannya, tapi kita yang mesti tahu. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain, sahabat melihat itu pertanda apa? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Rasul. Kalau beliau telah menunjukkan, maka mereka tidak mau keluar dari petunjuk itu. Dianggaplah petunjuk itu batasan untuk mereka. Dari mana yang kami ambil dalam hal ini? Kalau dari lafaz-lafaz salawat ditunjukkan oleh Nabi, tidak ada Sayyidina. Yang pertama yang harus kita jadikan. Yang pertama, bahwa memakai ada hadis yang dinukil-nukilkan oleh sebagian orang. La tusayyiduni fis shalah. Jangan kalian memakai sayyid kepada aku di dalam salat. Hadis itu tidak sahih. Dilarangan itu tidak bisa jadi rujukan untuk membid'ahkan orang. Nah, la tusayyiduni fis shalah. Ada hadis-hadis yang dibuat begitu. Itu tidaklah hadis yang sahih. Jadi tidak bisa dengan alasan itu kita menuduh orang yang memakai sayyidina adalah mubtadi, pembuat bid'ah. Tetapi kalau kita ambil ruh para sahabat ketika itu, betul mungkin mereka bisa jadi karena tidak terungkap. Isi hati siapa yang tahu? Tidak terungkap. Tapi yang jelas, setelah sahabat menerima tentang apa lafaz salawat kepada beliau, tidak seorang pun mereka yang menambah lafaz itu menjadi sayyidina. Tidak. Jelas tidak mereka tambah. Tetap disampaikan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun kita tidak berbeda pendapat bahwa Rasul itu sayyiduna. Rasul itu adalah penghulu kita. Ada hadis sahih yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam la fakhr. Saya ini adalah penghulu anak cucu Adam. Tidak sombong saya mengatakan. Wa biyadi liwa'ul hamd. Di tanganku kelak bendera pujian. Di hari kiamat, siapa sayyid anak cucu Adam seluruhnya? Rasulullah. Jadi kalau orang bertanya apakah Rasulullah itu sayyid kita? Iya. Tidak ada ikhtilaf dalam hal itu. Beliaulah sayyid kita. Beliau syafi' kita. Beliaulah habib kita. Nah, kenapa kita sebut beliau habib? Habib kita. Ini bukan cerita Habib yang bawa itu ya. Nilai lagi. Habib artinya yang kita cintai. Betul. Kenapa? Berdasarkan hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kamu sampai saya menjadi orang yang lebih dicintai. Lebih dicintainya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Jadi kalau Nabi adalah habibuna, tidak ada perbedaan. Nabi adalah sayyiduna, penghulu kita, tidak ada perbedaan. Nabi adalah syafi'una, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Awwalus syaf', awwalul musyaffa', awwalus syaf'. Tidak ada yang berbeda dalam hal itu. Nah, tetapi ketika beliau mengajarkan suatu kalimat untuk diucapkan sebagai doa, kita tahu bahwa doa atau kalimat-kalimat yang afdal untuk kita jadikan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat Allah. Itu yang pertama. Itu makanya ketika orang mengurut urutan doa, mana doa yang paling atas? Doa Al-Qur'an. Yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an itu yang paling atas, yang paling tinggi. Kenapa? Karena itu adalah kalam Allah. Khairul kalam Allah. Setelah itu doa siapa? Rasul. Yang diajarkan oleh Rasul. Kenapa? Karena itu wahyu yang boleh mengungkapkan dengan kalimat beliau, dengan ta'bir beliau. Nah, karena beliau telah mengajarkan seperti itu, persoalan bahwa kita di dalam hati tentu mengakui beliau adalah sayyid kita, syafi'in kita, habib kita, tetapi saya lebih memilih untuk di dalam salat afdalnya tidak memakai sayyid.
cukupkan dengan apa yang beliau ajarkan. Itu afdal. Itulah yang sunnah. Nah, sedangkan di luar salat tidak ada halangan untuk menyebut Nabi dengan panggilan atau penamaan gelaran yang pantas dan sesuai dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di luar salat silakan sayyidina wa syafi'ina wa habibina, silakan. Tetapi di dalam salat itu cukupkan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Nah, itulah tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah salawat maka dianjurkan dan disunnahkan untuk berdoa. Sunnah untuk berdoa. Yang sangat dianjurkan adalah berta'awuz dari 4 perkara. Jadi sebelum doa-doa yang lain, maka yang disunnahkan adalah berselindung dari yang 4 itu. Berdasarkan kepada hadis sahih dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idan taha ahadukum min tasyahhudihi, apabila salah seorang kamu telah berakhir selesai dari tasyahudnya, falyasta'id min arba'in, berselindunglah dia dari 4 perkara, min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Jadi kalau orang selesai tasyahud, selesai salawat, maka berselindunglah, falyasta'iz, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, min adabi jahannam wa min adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. 4 ini dia adalah sunnah dan itu mazhab jumhur ulama. Kemudian setelah itu, thumma, kata Ibnu Mas'ud, thumma liyatakhayyar, kemudian pilihlah minat doa, dari doa-doa yang ada itu. Setelah itu, a'jabahu ilaih, yang paling dia sukai, yang paling dia senangi, yang membuat dia takjub, doa mana? Silakan. Liyatakhayyar, boleh pilih. Jadi kalau ada yang bertanya setelah berselindung, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, bolehkah dia membaca Allahumma wa li walidayya? Boleh. Karena kata Ibnu Mas'ud, wal yatakhayyar, pilihlah mana yang lebih kita senangi. Bolehkah berdoa dengan Rabbi habli minas salihin, orang meminta anak? Boleh. Bolehkah mendoakan orang lain, Allah marham fulan? Boleh. Boleh kita berdoa dengan doa apa yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm? Silakan. Bolehkah kita membaca doa di dalam Al-Quran? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh. Itu makna wal yatakhayyar. Pilihlah dari doa-doa itu mana yang disenangi. Nah, disitulah memperbanyak doa. Dan doa di penghujung itu afdal daripada doa nanti setelah salat. Jadi kan ada orang yang sebagian dia tidak mengangkat tangan berdoa. Karena berdoa sesudah salam, sesudah zikir, astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, seterusnya kemudian subhanallah, alhamdulillah 33 Allahu akbar, kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian la ilaha illallah sebagai yuhyi wa yumiit, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat surat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu sebagian orang ada yang berdiri saja. Jangan katakan itu pemalinan dan doa setelah salat. Jangan-jangan dia sudah memperpanjang doanya sebelum salat. Dan doa di dalam salat sebelum salat itu afdal. Itu makanya ada 2 tempat di dalam salat itu jangan dilalaikan berdoa.
Mana itu? Yang pertama adalah berdasarkan kepada hadis inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih. Sesungguhnya yang paling dekat keadaan hamba dari Rabbnya wa huwa sajid. Dia dalam keadaan sujud. Fajtahidu fid du'a. Dalam riwayat lain fa'akthirud du'a, perbanyak doa. Dalam hadis lain dikatakan idza raka'tum fa'azimu rabbakum wa idza sajadtum fajtahidu fid du'a. Apabila kamu rukuk, ta'zimkanlah Rabb kamu, agungkan Allah. Wa idza sajadtum, apabila kalian sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itu adalah maqam aqrab al-makan. Itu adalah posisi yang paling dekat seseorang dengan Allah. Seseorang dengan Allah, hamba dengan Allah. Itu adalah afdal. Yang kedua Pak, sebelum salam, setelah tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada orang terkadang cuma mencukupkan saja dengan selesai dia berzikir, kemudian dia berdiri, jangan dikatakan dia tidak berdoa. Barangkali dia telah berdoa lebih panjang daripada kita. Dan dia telah memanfaatkan afdal awqat, waktu yang afdal untuk min afdal awqat, di antara waktu yang afdal berdoa dalam keadaan salat. Di mana tempat dalam salat? Ketika sujud dan sebelum salam sesudah tasyahud. Jadi karena itu, kalau kita lihat apa yang diamalkan oleh Nabi SAW berdasarkan kepada riwayat yang ada, maka berdoa sebelum salam itu benar kata jumhur ulama setelah tasyahud sunnah hukumnya. Jadi sebaiknya jangan ditinggalkan. Jadi karena itu sunnah agar seseorang berdoa. Apalagi kalau tidak dapat doa yang panjang, minimal berselindung dari 4 perkara tadi. Dari adab neraka, jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian yang terakhir dari fitnah al-masih ad-dajjal, dari dajjal. 4 ini. Nah, baru kemudian terakhir adalah as-salam. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Terakhir salamlah ke kanan dan ke kiri. Nah, dari ke kanan dahulu ke kiri. Kemudian alla yamadda wa alla yutawwala wa an taskunal hafi. Nah, jadi ad-dalil ala dzalik Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan salam. Jadi jangan, kan ada orang yang tanya Assalamualaikum warahmatullah, panjang mana? Nah, salam yang ditunjukkan oleh Nabi itu adalah pendek. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi panjangnya la gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ayyusallim. Nah, apa hukum salam? Salam adalah rukun. Berdasarkan kepada hadis Nabi tahliluhat taslim. Penghalalan salat artinya lepasnya orang dari ikatan amalan salat dengan salam. Hadis ini sahih. Nah, jadi karena itu kedua-duanya. Kalau dalam mazhab Hambali mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang pertama yang rukun, yang kedua adalah sunnah. Jadi yang pertama rukun, itu yang sering kita dengar itu adalah di antara qaul mazhab Syafi'i. Nah, yaitu karena apa? Karena pernah diriwayatkan Nabi hanya salam 1 kali. Dari 2 pendapat itu, maka pendapat yang mengatakan bahwa salam pertama rukun sesuai sebagaimana diajarkan dalam salat kita selama ini, yang kedua sunnah, itu lebih kuat dalilnya. Nah, jadi di samping ada ijma, 1 salam sudah selesai. Tetapi yang sunat jangan dipandang enteng, tetap saja.
Nah, sedangkan kalimat salam, nah, apakah pakai warahmatullah? Iya, riwayatnya adalah pakai warahmatullah. Nah, riwayatnya salam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan diambil hadis tadi itu saja, kan awalnya takbir, akhirnya salam. Jangan 20 dengan dasar hadis tadi assalam. Salam. Begitu. Ada dulu yang berpendapat seperti itu, dia baca hadis itu, kan penutup pembukanya takbir, Allahu Akbar. Penutupnya taslim, berarti salam. Nah, makanya ada dulu aliran riset mengatakan penutup salamnya apa? Salam. Dia ambil hadis itu saja. Ya tidak. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, itu hadis Ibnu Zubair. Nah, itu menjelaskan bahwa Nabi membaca assalamualaikum warahmatullah. Walaupun ada yang mengatakan assalamualaikum sudah cukup, warahmatullahnya sempurna, tapi pakai tidak wabarakatuh. Nah, pendapat yang pertama mengatakan tidak ditambah dengan pakai wabarakatuh berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Nah, Nabi SAW melakukan berulang kali, dan itulah pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua itu pakai tambah wabarakatuh. Itu adalah pandangan mazhab Syafi'i dan sebagian ulama salaf. Alasannya adalah diriwayatkan dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, yaitu Nabi membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah asar dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Mas'ud, dari Ammar bin Yasir dalam riwayat sahih insyaallah. Nah, karena itu tidak ada masalah kalau ada yang menambah pakai wabarakatuh. Jadi kecil bina orang. Jadi ada yang menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah kalau menambah dengan itu. Nah, adapun hadis, walaupun hadis tersebut dalam pandangan sebagian ulama kategorinya dhaif, tetapi kalau yang ditanyakan kepada saya lebih mengamalkan cukup pada assalamualaikum warahmatullah. Nah, sekarang satu persoalan tinggal dalam tasawuf akhir, bagaimana duduk tasawuf akhir. Waktu kita sudah habis, sudah terpakai malah 10 menit. InsyaAllah akan depan kita lanjutkan dengan salat berjamaah. Nah, jadi salat berjamaah ahkam wa adab, hukum dan adab. Tetapi nanti sebelum masuk salat berjamaah, saya akan jemput kembali tentang bagaimana cara duduk tasyahud akhir. Karena ada dua masalah di sini. Yang pertama tasyahud akhir yang pakai tasyahud awal. Ada yang tasyahud akhir langsung tidak pakai awal. Mana itu? Salat subuh atau salat 2 rakaat, tidak ada awalnya. Awal langsung akhir. Ada salat yang tasyahudnya ada awalnya dan ada akhirnya. Bagaimana caranya? Apakah berbeda tasyahud awal yang pakai akhir langsung, atau tasyahud awal nanti ada tasyahud akhirnya? InsyaAllah pekan depan kita akan kaji. Untuk itu yang mungkin kajian terakhir kita tentang salat yang sifatnya perorangan. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang salat berjamaah. Nah, ini sangat banyak yang harus kita bicarakan tentang adab, tentang ahkam, hukum salat berjamaah. Karena ada pula sebagian yang langsung saja mengatakan salat berjamaah hanya untuk laki-laki, perempuan tidak perlu salat berjamaah ke masjid. Nah, betulkah demikian atau bagaimana sebenarnya kedudukan? Nanti kita bahas. Demikian dahulu, waqafallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.